saya ya. Terkait dengan kebijakan pemerintah Prabowo Gibran yang ingin menerapkan sistem makan siang gratis walaupun didanai oleh utang luar negeri, itu merupakan langkah yang benar dan tepat. Karena ini jika kita melihat dari teori indeks pembangunan manusia atau UNDP, kebijakan makan siang gratis dan bergizi ini akan berdampak pada pembangunan negara. Contohnya seperti menciptakan sumber daya manusia yang baik dan berkualitas, serta dapat memperbaiki dari kualitas daripada ekonomi dalam negara. Dan ini tentunya juga akan berefek jangka panjang dalam beberapa waktu ke depan. Kalau kita melihat contoh efek dari makan siang gratis ini, kita lihat dari negara-negara yang sudah menerapkannya. Contohnya seperti Finlandia dan juga Jepang. Mereka sudah menerapkan kebijakan makan siang gratis ini juga berdampak kepada generasi muda mereka yang terbukti menciptakan generasi muda yang produktif dan juga kreatif. Dan kebijakan makan siang gratis ini tentu kan dengan buktinya Jepang dan Finlandia itu masuk dalam jajaran negara dengan kualitas pendidikan terbaik. Dan dari kami juga berpendapat bahwa utang luar negeri yang nantinya akan banyak ini tidak masalah jika nantinya ini akan memberikan hasil yang baik kepada negara dan tentunya juga akan memperbaiki kualitas daripada sumber daya manusia yang ada di Indonesia. Dan kami program ini dikarenakan kebijakan program makan siang gratis ini tidak hanya bermanfaat untuk anak sekolah, tapi juga bisa bermanfaat pada masyarakat yang kurang mampu. Jadi dengan adanya program ini, tim Pro sangat menyetujui program makan siang gratis ini satu langkah yang baik untuk bisa karena bisa menciptakan generasi yang baik untuk di kehidupan belajar. Terkait permasalahan ini merupakan langkah yang tepat jika kita melihat indeks pembangunan ini bisa beraktivitas untuk jangka panjang dan juga bisa menciptakan generasi muda yang kreatif dan inovatif. Tentunya juga bisa memperbaiki kualitas di Indonesia. Lalu tadi saya ingin menyoroti tim kontra, dia bilang dapat menciptakan ketergantungan jangka panjang. Saya sangat tidak setuju dengan statement ini dikarenakan program ini tidak bisa dijadikan ketergantungan, apalagi untuk masalah jangka panjang. Sebenarnya itu sangat tidak mungkin untuk masalah ketergantungan. Selanjutnya, mengapa tim Pro ini sangat setuju dengan makan siang gratis ini karena meski didanai dengan utang luar negeri, program ini salah satu investasi juga. Contohnya aja ada di Korea Selatan itu melakukan utang luar negeri untuk meningkatkan sumber daya manusia, di mana itu sangat bagus untuk investasi masa depan untuk menjadi negara yang maju. Terus ini juga berdampak pada negara, efeknya itu sampai ke depannya. Terus menurut saya juga makan siang gratis ini salah satu awal permulaan untuk meningkatkan sumber daya manusia yang bisa menguntungkan kepada kemajuan negara. Oke, jadi secara tidak langsung kelompok kontra bilang utang itu harus lebih diperhatikan. Sungguh tega. Waktu tersisa yang harus diperhatikan itu adalah rakyat. Utang luar negeri bukan masalah untuk Indonesia untuk beberapa dekade ke depan. Kita nggak ngomongin setahun, 2 tahun, tapi kita ngomongin 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, 30 tahun ke depan, sampai seterusnya. Mau dibawa kemana Indonesia ini? Nah, jikalau program ini bilang gitu, program ini banyak yang lebih baik, pembangunan atau segala macam, kalian tega ngebiarin rakyat kalian kelaparan, stunting, daripada kalian mikirin bagaimana caranya membangun ekonomi yang baik. Mending kita pikirin bagaimana kita membangun masyarakat yang berkualitas, yang cerdas, SDM yang baik. Kita bisa ambil contoh dari Korea Selatan. Ia menerapkan program makan siang gratis ini. Sekarang bisa kita lihat Korea Selatan sekarang mana? Ia adalah produsen blue chip terbesar di dunia, mengalahi Amerika Serikat. Terus tadi kelompok kontra bilang kalau misalkan stunting dan lain-lain itu adalah program sosial. Waktu tersisa 1 menit. Kelompok kami telah menunjukkan bahwa program ini tidak hanya menurunkan angka stunting, tetapi juga meningkatkan prestasi siswa.
siswa karena perut yang kenyang dapat meningkatkan fokus kerja otak dan dampak positif jangka panjang bagi perekonomian Indonesia karena siswa yang berprestasi dan memiliki skill dapat membuka lowongan pekerjaan. Kelompok kontra ini terlalu memikirkan tentang utang tetapi juga tidak memikirkan bagaimana solusi untuk mencegah stunting dan meningkatkan pendidikan yang ada di Indonesia. Kami setuju sekali atas solusi yang ada karena sudah banyak contoh nyata dan landasan yang ada. Walaupun melalui utang negara, jika melalui makan gratis ini dapat menjadikan Indonesia emas tahun 2045, kita harus mendukung karena agar bisa meningkatkan pendidikan dan SDM yang dapat diterapkan lebih lanjut. Jika kalau hanya memikirkan masalah utang, pembangunan yang lain. Waktu habis. Terima kasih kepada Simpro. Selanjutnya adalah tidak menolak kebijakan pemerintah Prabowo Gibran menetapkan pelaksanaan makan gratis yang bergizi yang diutangi oleh dana luar negeri. Ketergantungan pada utang mengandalkan utang luar negeri untuk mendanai program sosial seperti makan siang gratis dapat menciptakan ketergantungan jangka panjang pada pihak kreditor. Hal ini berpotensi membebani anggaran negara di masa depan, mengingat utang kita itu yang harus dilunasi. Terus resiko pembangunan menurut teori pembangunan berkelanjutan, pembangunan yang baik harus mempertimbangkan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial dan kelestarian lingkungan. Jika kebijakan ini dibiayai oleh utang luar negeri, maka berkelanjutan finansial dan sosial dan kelestarian itu dapat terancam karena fokus pada konsumsi saat ini dapat mengorbankan investasi untuk masa depan. Dengan mempertimbangkan berbagai aspek kebijakan makan siang gratis bergizi yang dibiayai dengan dana luar negeri dapat berpotensi menciptakan lebih banyak masalah daripada solusi. Kebijakan ini perlu dievaluasi dengan mempertimbangkan waktu keberlanjutan tersisa 1 menit. finansial, prioritas anggaran dengan mempertimbangkan berkelanjutan finansial, prioritas anggaran oleh karena itu lebih baik mencari solusi yang efektif untuk tidak hanya memberikan bantuan langsung, tetapi juga memberdayakan masyarakat dan menjaga kestabilan ekonomi negara dalam jangka panjang. Oleh karena itu, tim kontra menolak dengan kebijakan Prabowo Gibran yang menetapkan pelaksanaan makan gratis yang bergizi yang diutangi oleh Waktu habis. Terima kasih pada Simpro. Selanjutnya adalah tim kontra. Berikan waktu selama 4 menit dimulai dari sekarang. Oke, kami sebagai tim kontra tidak setuju dengan kebijakan pemerintah ini karena dapat meningkatkan ketidaksetaraan antara generasi. Program yang dibiayai dengan utang negara, makan siang gratis dapat beresiko memindahkan beban ke generasi mendatang. Masyarakat sekarang mungkin mendapat manfaat, tetapi orang yang harus dilunasi di masa depan akan menjadi beban bagi generasi berikutnya yang mungkin tidak merasakan manfaat langsung dari kebijakan tersebut. Hal ini bisa menciptakan ketidakadilan antar generasi dan meningkatkan ketidaksetaraan sosial. Dengan beban utang yang meningkat, pendanaan kebijakan dengan utang luar negeri dapat meningkatkan beban utang negara yang berisiko meningkatkan stabilitas ekonomi jangka panjang. Lalu selanjutnya ada ketergantungan pada utang, yang dimana kebijakan menciptakan ketergantungan pada pembiayaan eksternal yang dapat merugikan perekonomian di masa depan. Selanjutnya ada penyalahgunaan anggaran, penyalahgunaan dana yang besar dalam program ini tanpa pengawasan yang ketat. Alokasi dana besar untuk makan siang ini rentan terhadap korupsi dan penyalahgunaan anggaran. Lalu kebijakan ini masuk terhadap teori public choice yang dimana ada potensi penyalahgunaan anggaran jika kebijakan
dikelola dengan transparansi dan akuntabilitas. Lalu teori pembangunan berkelanjutan atau sustainable development theory, yang dimana pendanaan utang untuk kebijakan ini bisa merusak prinsip pembangunan berkelanjutan yang mengutamakan ketahanan ekonomi jangka panjang. Pertama, ketergantungan pada utang luar negeri untuk membiayai program dapat menimbulkan risiko jangka panjang bagi stabilitas ekonomi negara. Mengandalkan pinjaman dari luar negeri untuk mendanai layanan dasar negara itu menciptakan siklus utang yang akan berlanjutan, di mana pemerintah itu akan terjebak di dalam kewajiban pembayaran utang yang tinggi, yang akhirnya dapat mengurangi kapasitas untuk membiayai program-program lainnya di masa yang akan datang. Tadi tim kontra juga menyinggung katanya orang yang tidak mampu juga bisa tim yang pro juga menyinggung orang yang tidak mampu juga bisa dijadikan jadi manfaat. Kenapa tidak didanai saja? Kenapa malah nginiin makanan gratis gitu? Kenapa tidak didanai dengan yang kayak sembako ataupun apa itu dengan yang jelas? Terus juga tim pro juga menyinggung dengan investasi yang tinggi. Tapi bagaimana orang-orang etnis Cina yang ada di Indonesia? Itu kan bisa dilihat lah ya, dengan pasar-pasar yang ada di Indonesia itu etnis Cina tuh lebih meningkat dibandingkan rakyat-rakyat kita. Sebagian juga etnis Cina itu lebih mampu daripada rakyat kita sendiri. Terus tadi juga pro juga menyinggung tentang perut kenyang meningkatkan otak. Kalau begitu, kenapa tidak di bagian dana pendidikannya saja kayak les ataupun apa gitu, kayak lebih murah atau gratis mungkin. Kalau misalkan perut kenyang mungkin kayak ngantuk kan ya. Di sini saya akan mengatakan kelompok kontra, di mana beberapa pihak menilai bahwasannya alokasi dana ini yang besar itu tidak seimbang gitu untuk kebutuhan lainnya. Yang harusnya dana ini juga bisa untuk meningkatkan infrastruktur seperti pembuatan jalan yang dimana banyak sekali jalan-jalan yang rusak dan menyebabkan banyaknya kecelakaan. Dan harusnya di sini juga diadakannya pembangunan sekolah yang lebih layak untuk adik-adik kita atau teman-teman kita yang ada di Papua, yang dimana di pedalaman itu tuh pendidikannya itu sangat kurang. Pendidikan yang kurang ini bisa membuat mereka tuh jadi seperti saya tidak bisa baca, saya sangat malas untuk baca karena emang di fasilitasnya saja itu sangat kurang kan bagi adik-adik kita yang ada di sana. Dan juga dikhawatirkan bahwasanya dana dari makanan ini tuh bisa disalahgunakan karena tidak begitu terlihat anggarannya, yang dimana kan kita yang memberikan. Waktu habis. Terima kasih pada tim 3 pro dan tim 3 kontra, dipersilakan untuk duduk kembali. Dengan ini mengakhiri debat pada